akan nyembah sampai kepalanya kena ke tanah. Ternyata itu dipakai oleh gereja. Ayo kita melayani Tuhan. Kalau saudara nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, nyapu gereja itu melayani Tuhan. Gulung kabel kalau selesai ibadah, kabel mikrofon, kabel gitar, itu bukan pelayanan, itu kegiatan. Lalu bagaimana kita melayani Dia? Jawabannya jelas. Sekarang buka Matius 25 ayat 40. Itu melayani Tuhan, saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ayat ini yang memberitahu kita, saudara, apa itu melayani Tuhan. Yaitu kita disuruh apa? Melayani siapanya Yesus? Saudara itu lengkap. Saudara yang bagaimana? Yang paling hina. Itu yang kau buat untuk aku. Dan lihat jumlahnya. Berapa banyak? Baca berapa itu jumlahnya? Bukan. Baca coba. Nih, baca lagi coba. Berapa orang yang suruh kita layani? Yang dulu suruh dia kita layani? Salah seorang, nggak banyak. Kalau sehari aja itu kita genapi, sudahlah, sesepi-sepinya desa di Jawa tetap rame. Oh, nggak ada yang ngamen. Jadi kalau ayat itu kita pakai satu orang saja sehari, apa alasan kita? Oh maaf Tuhan, saya nggak ketemu orang. Oh kamu buta, udah gitu aja. Betul nggak sih? Salah seorang dari saudara yang paling gini, nggak banyak dia minta, sehari satu aja. Maka itu gereja yang sibuk, kegiatannya Senin sampai ketemu Senin doa jemaat, nanti Selasa rapat, Rabu doa ini lagi, Kamis latihan musik, nanti Jumat siap berata, Sabtu ini ketemu Minggu lagi. Orang pikir hebat gereja ini kegiatan, itu jerat iblis. Karena kita nggak akan punya waktu untuk mengunjungi salah seorang yang paling hina dari saudara Yesus. Dan kita tahu saudara-saudara paling hina itu nggak ada di gereja. Mereka semua ada di luar gereja. Amin atau aman? Coba jawab. Ya, itu semua di luar gereja mereka. Nggak ada di dalam gereja. Maka itu ketika domba dan kambing bertanya, ingat loh saudara, menurut saudara domba dan kambing itu orang Kristen atau bukan? Kristen. Betul. Orang Kristen menjawab, kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, di penjara, sakit, haus, jadi orang asing. 6 itu. Itu jawabannya. Maka raja itu menjawab, apa yang kau buat untuk salah seorang saudara? Saya mau tunjukkan 2 ayat lagi di sini. Tolong ya sampaikan pada semua gereja. Jangan kaget kalau pada hari terakhir, ini penghakiman terakhir. Betul? Ini penghakiman terakhir. Gereja dibodohi iblis, nggak pernah lihat penghakiman terakhir. Kalau ada kata penghakiman terakhir, berarti ada yang terakhir lagi nggak? Jawab, ada lagi terakhir nggak? Nggak ada. Ya cuma ini. Berarti gereja harus melihat pengadilan terakhir itu. Ternyata dalam pengadilan terakhir ini, lebih 90% gereja itu masuk neraka, saudara. Kok bisa? Lihat ayat yang ke-45 dan 46. Maka ia akan menjawab mereka. Raja itu menjawab, semua kambing dan domba. Itu orang Kristen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Baca berapa hal? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk siapa lagi? Salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan apa akibatnya kalau kita tidak melakukannya untuk dia 46? Dan mereka ini, mereka itu siapa tadi? Ayo, domba dan kambing yang tidak melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari yang paling hina ini akan masuk kemana? Coba baca.
ke tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Neraka. Jadi gereja akan banyak masuk neraka dengan penghakiman terakhir. Gereja kapan kita melayani orang yang belum percaya Yesus? Kita cuma sibuk melayani yang sudah percaya. Ngeri masuk dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maka itu apa arti kata pelayanan itu apa? Main musik bukan pelayanan, khotbah bukan pelayanan. Saya kalau khotbah bukan melayani. Doa bukan pelayanan. Memberi persembahan bukan pelayanan. Pelayanan itu langsung kepada orang. Catat itu. Dan orang itu bukan yang sudah Kristen. Maka itu jujur. Kapan terakhir kali saudara ada interaksi dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Jangan bilang 3 tahun yang lalu. Jangan bilang 5 tahun yang lalu. Calon masuk neraka kalau begitu. Serius ini, kapan terakhir kali kita kontak dengan mereka? Itu mutlak. Itu harus. Untuk orang-orang itu kita berkati. Kita tidak mengkristenkan orang, tidak. Tapi kita membawa orang-orang itu untuk kenal siapa Yesus. Kita seringkali picik. Untuk kita menyatakan Yesus gak perlu orang pindah agama. Nanti akan ada waktunya sendiri. Untuk dia itu akan, firman itu akan memerdekakan orang itu. Yang penting orang itu tetap mau belajar lebih dalam mengenal siapa Tuhan. Jadi tugas kita cuma mengenalkan. Sekarang lihat kalimat terakhir ayat 20. Apa yang terjadi kalau gereja mengerjakan apa saja itu karena melihat Tuhannya berbuat. Kalimat apa? Yohanes 5 ayat 20. Udah, apa yang terjadi kalau gereja mengerjakan apa yang Bapak buat? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, bagian terakhir aja. Bagian kalimat terakhir. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi heran. Jadi kriteria, dengarkan gereja, kriteria yang Papa minta dari kita sebagai gereja, bahwa kalau kita melayani, mengerjakan apa saja, kriteria cuma 1. Orang luar harus terheran-heran lihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita menggunakan bahasa psikologi, bahasa ilmu jiwa, kapan orang itu akan terheran-heran? Sederhana, kalau kita mengerjakan yang belum pernah dikerjakan orang lain. Enggak, amin. Kenapa dunia nggak pernah heran lihat gereja? Karena sudah hafal, kerjanya berkelahi. Betul? Dunia sudah hafal lihat kita bertengkar masalah duit. Maka itu ketika buku yang ditulis itu dari khotbah-khotbah, judulnya Intrik dalam Gereja. Ada berapa pendeta itu marah? Karena saya bilang bahwa sekarang di kuburan nggak ada seekor pun setan. Jangan pernah takut lewat kuburan jam berapapun termasuk tengah malam. Sebab setan sudah pindah ke gereja semua. Dari mana saya bisa tahu setan pindah ke gereja semua? Sebab di kuburan kita nggak pernah lihat ada orang berkelahi karena duit. Di kuburan kita nggak pernah lihat orang bertengkar karena kedudukan, karena posisi. Tapi di gereja tempatnya. Jadi seharusnya orang itu takut masuk gereja karena banyak setannya. Setuju? Ya udah jangan ke gereja, banyak setannya kok. Ngeri saudara, gereja ngeri sekarang. Maka itu orang nggak pernah heran melihat apa yang gereja buat. Kalau kita melihat, kalau kita mengerjakan apa saja karena Bapak bekerja, orang kan heran. Katakan amin. Orang heran. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Lalu apa yang paling Papa sukai? Untuk kita ngerjakan apa saja. Yohanes pasal yang pertama. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Ayat 38.